everyone, how are you? Welcome back with Miss Nada. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang expressing opinion, baik itu agreement atau disagreement. Nah, untuk pertemuan kali ini, Miss mau nanya nih, kalian pernah nggak membantu ibu membuat kue? Atau membantu ayah mengoperasikan mesin cuci? Dalam bahasa Inggris, operasi-operasi tersebut disebut procedure tasks. Bagaimana sih ciri-ciri procedure tasks itu? Dan apa aja sih contoh-contoh procedure tasks-nya? Yuk kita simak baik-baik. Let's go! Nah, di sini sudah ada example of procedure tasks, yaitu how to use an electric iron. Kalian semua punya setrika listrik di rumah? Pernah menyetrika baju kalian dengan setrika listrik? Sebenarnya bagaimana sih caranya menyetrika baju dengan benar? Apa aja alat dan bahan-bahan yang diperlukan? Dan bagaimana langkah-langkahnya? Yuk kita pelajari sama-sama dari example of procedure tasks ini. Coba dibaca baik-baik. Apa saja materialsnya? Ada iron, electric socket, mat, clothes, and of course clothing hanger. Terus, what are the steps? Well, first, you have to prepare the iron, the clothes, a placemat, or any flat surface board, and some clothing hanger. Second, you have to plug the iron cable into an electricity socket and wait until the iron gets warmer. Next, you would have to place the clothes on the placemat. And fourth, apply the iron on the cloth surface evenly. After that, flip the clothes and apply the iron on the other side of the clothes evenly. And finally, put the clothes on the clothing hanger and continue with other clothes. Nah, gampang kan? Nah, sebelum kita terjun lebih dalam tentang apa itu procedure tasks, yuk kita pelajari definisi dari procedure tasks. Ada dua definisi procedure tasks yang bisa kalian catat. Yang pertama, procedure task is a task that help us to show how to make something. Yang pertama adalah teks yang menjelaskan bagaimana sih caranya membuat sesuatu atau mengoperasikan sesuatu. Contohnya, how to make a cake, how to operate a washing machine. Dan procedure text yang kedua, to give instruction on how to do something. Jadi, teks prosedur juga adalah teks yang menjelaskan bagaimana sih caranya melakukan sesuatu sesuai instruksi. Contohnya, rules for games or road safety rules. Nah, di bagian ini, kita akan belajar tentang generic structure of procedure text. Ada 3 generic structure dari procedure text. Yang pertama, goal atau tujuan. Contohnya, how to operate electric iron, yaitu tujuan dari procedure text ialah bagaimana cara menggunakan setrika listrik. Structure yang kedua adalah materials and ingredients, atau alat dan bahan, yaitu alat-alat dan bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat procedure text. Contohnya, the material that used to operate electricity socket, mat, clothes, or etc. Misalnya, kamu mau membuat sandwich, maka materials and ingredients-nya adalah alat dan bahan-bahan untuk membuat sandwich. Yang ketiga, steps atau langkah-langkah. Contohnya, plug the iron cable. Wait until it's warm. Place the clothes, or etc. Pada langkah ini, kamu diharuskan untuk mencantumkan imperative sentences agar steps dan langkah-langkah
dalam prosedur text bisa terlaksanakan dengan sempurna. Selanjutnya, kita akan belajar tentang language features dari prosedur text. Ada 4 language features yang harus kalian hafalkan. Yang pertama, di dalam prosedur text, use adverbial of sequence atau using temporal conjunction. For example, first, take off the clothes. Second, third, next, the last, and finally. Berikut adalah contoh-contoh dari adverbial of sequence atau temporal conjunction. Gunanya adalah untuk membuat langkah-langkah dalam prosedur text terdengar natural, sehingga dapat dilakukan dengan mudah. Language features yang kedua adalah use command or imperative sentence. For example, prepare the iron, plug the iron, turn on the computer, turn off the computer. Prepare, plug, turn on, dan turn off adalah contoh dari command or imperative sentence. Gunanya adalah supaya perintah-perintah dalam prosedur text dapat dilaksanakan dengan tepat. Language features yang ketiga yaitu using adverbials or adverbs to express detail of the time, place, manner in an accurate way. For example, stir the mixture for 30 minutes. Menggunakan adverbials for time, place, dan manner dapat membuat prosedur text kalian memiliki instruksi-instruksi yang dapat dilakukan dengan akurat, sehingga kesalahan dalam menggunakan prosedur text dapat terjadi secara minimal. Language feature yang keempat adalah using action verbs. For example, make, take, boil, cook. Berikut adalah contoh-contoh dari action verbs. Gunanya untuk memberi petunjuk apa yang harus dilakukan dalam langkah-langkah di dalam prosedur text kalian. Nah, sudah jelas kan tentang ciri-ciri dari prosedur text? Semua ciri-ciri ini bisa kalian temukan di 4 language feature dari prosedur text. Bagaimana? Sudah siap membuat prosedur text sendiri? Oke, kalau begitu, sekarang kita coba buat prosedur text yuk. Tara! Miss sudah punya homework untuk kalian kerjakan. Homeworknya adalah make a simple prosedur text about making something or operate something. Write it down on your textbook. Buatlah sebuah prosedur text yang sederhana tentang membuat sesuatu atau mengoperasikan sesuatu. Tulis di buku kalian, kemudian kumpulkan di Google Classroom. Oke, kan tadi sudah belajar bagaimana sih cara membuat prosedur text yang baik dan benar? Miss harap kalian juga bersemangat dan bisa mengerjakan homework ini dengan penuh ketelitian. Oke? Well done everyone! Hari ini kalian sudah mempelajari apa sih itu prosedur text, bagaimana cara membuatnya, dan bagaimana sih contohnya. Therefore, from this meeting, we should reflect on what we have studied. Miss harap kalian rajin ya membuat note di buku kalian. Oke, terima kasih telah menyimak pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. See you later!